Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini dia Samsung Galaxy Z Flip 7. Handphone yang bukan untuk pencinta performa, bukan juga untuk pencinta atau penikmat kamera, tapi untuk Anda yang emang pengen kemudahan dalam mengambil foto ataupun juga mengambil video dengan hasil yang udah cukup. Yes, Anda, the creator, this phone might be for you. Barengan Nobotech Review dan Samsung Galaxy Z Flip yang saya pegang ini adalah satu buah handphone yang emang sudah saya gunakan selama kurang lebih 2 pekan atau mungkin hampir 3 pekan lah gitu ya. Dan ini adalah hasil PO ya, jadi dapat good deals, tuker tambah, diskon ini itu semua segala macam. Saya cuma perlu bayar sekitar 2 juta rupiahan untuk bisa membeli handphone ini. Rasanya sayang kalau tidak diambil. Jadi ya udah, saya putuskan untuk ambil saat PO kemarin. Walaupun di saat saya bikin video ini harga dari Z Flip 7 ini udah menarik banget ya. Menyentuh sekitaran area 15 jutaan di toko ijo. Jadi ya udah, wow, tambah menarik untuk yang varian 512 pula gitu kan. Tapi tentu yang namanya handphone nggak cuma masalah harga murah-murahan doang gitu kan. 15 juta juga masih duit gitu. Pertanyaannya gimana performanya setelah 3 mingguan ini? Is it really that good? Atau mungkin satu buah handphone yang hanya penuh dengan upgradean tapi tidak kepake? Oke, mari kita bahas. Dari satu hal yang paling banyak ditanyain untuk masalah handphone ini yaitu adalah masalah baterai. Bagusnya sebenarnya Samsung Galaxy Z Flip 7 itu ada peningkatan di bagian baterai ya. Sekarang itu udah 4300 mAh naik. Apalagi untuk saya yang terakhir megang Flip itu adalah Flip 4 ya. Itu kan cuma main di 3700 mAh. Jadi tentu performanya berasa nikmat banget si handphone yang satu ini. Kalau saya ukur-ukur pakai aplikasi battery yang ada di bagian settingsnya Samsung Galaxy Z Flip 7, dia bisa dapat nih total standby time bermain di area 20 sampai dengan 24 jam. Berdasarkan experience saja, emang handphone ini bisa banget dipakai cabut pagi, baru diisi lagi malam menjelang mau tidur. Data-data yang saya punya untuk screen on time-nya dia bermain di area sekitaran 6 sampai 8 jam, udah cakep. Sementara untuk screen off time-nya sendiri bervariasi, ini bermain antara 11 sampai 13 jam. Dan koneksi yang saya gunakan itu bercampur ya antara WiFi dan juga GSM. Hasilnya ya di sini-sini aja. Yang berasa mungkin agak-agak menggelitik itu hadir di bagian ngecharge-nya ya, karena emang untuk ngisi daya nih itu memerlukan waktu sekitar 1 jam 20 menitan lah. Kalau saya sih ngerasanya ada di angka 1 jam 21 menit sampai dengan 1 jam 28 menit. Kalau kita coba benchmarking deh baterai seperti yang saya biasa lakukan, YouTubean 30 menit dengan brightness 100%, dia ini hanya memakan daya 3%. Hal yang sama juga pas TikTokan. Full 30 menit dengan brightness 100%, dia juga hanya memakan daya 3%. Kalau kita coba main game, ngerti ini bukan handphone gaming, tapi for the sake of memberikan angka and numbers alias benchmarking gitu ya. Untuk MLBB 15 menit dia menghabiskan daya 5%, sementara CODL 15 menit dia hanya menghabiskan daya 4%. Jadi jatuhnya normal seperti handphone-handphone candy bar pada umumnya. Satu hal yang menarik sebenarnya adalah selama 3 pekan ini dipakai Samsung Galaxy Z Flip 7, itu untuk masalah penggunaan kamera yang biasanya lumayan nyedot baterai, di handphone ini sama aja. Mau kameranya aktif, mau kameranya biasa aja, ya tetap penggunaannya masih bisa dipakai selama 1 hari tadi. Pertanyaannya sekarang, karena kita lagi bahas kamera, performa kameranya handphone ini seperti apa? Beberapa kali saya bawa handphone ini untuk datang ke satu buah event, liputan, ambil shot-shot foto dan juga shot-shot video. Kita bahas dari yang enaknya dulu deh, shot-shot video. Shot-shot video menggunakan Samsung Galaxy Z Flip 7 ini secara hasil bisa dibilang oke, terutama untuk main kameranya atau kamera utamanya 50 megapiksel. Hasilnya cukup clean, tidak terlalu noisy, dan secara gambar udah tajam. Enak lah untuk bikin konten sehari-hari. Sudah proper si Samsung Galaxy Z Flip 7 ini dari sisi kamera videonya. Beberapa shot yang bisa saya kasih lihat sekarang itu menunjukkan bahkan dalam kondisi low light saat launching Lenovo Legion kemarin, saya masih bisa nih dapetin shot-shot yang gitunya oke, walaupun ya secara cahaya bukan yang paling oke, tapi udah lebih dari cukup. Yang agak mungkin ngebikin berasa gimana-gimana itu adalah begitu kita ngeliat hasil foto ya. Ada sih hasil-hasil foto yang bisa saya dapetin itu hasilnya udah cakep, secara warnanya oke. Saya ini coba lebih underexpose, emang pengen dapetin shot-shot yang jatuhnya agak lebih dramatis ya, hasilnya cakep gitu. Cuman kalau saya coba ngambil shot-shot yang jatuhnya backlight, nah ini berasa sampai somehow
itu kok gambarnya agak-agak wash out, dan juga untuk source cahayanya terlihat seperti ada flare keunguan. Benar secara hasil lebih baik setelah ada updatean, tapi dirasa-rasa tetap masih ada room for improvement lah. Tapi ada satu hal yang bisa dipuji dari Samsung Galaxy Z Flip 7 untuk masalah kamera, yaitu adalah fleksibilitas cara kita mengambil gambar. Yes, ini ajib banget sih. Mulai dari yang pertama, itu adalah saat kita membuka aplikasi kamera dan bisa ditekuk-tekuk seperti ini. Kondisi tekuk seperti ini menjadi penting sebenarnya karena akhirnya kita bisa merubah-rubah posisi live view atau tempat preview gambar. Bisa ada di layar bawah, bisa juga ada di layar atas. Nah, ini ngebikin posisi syutingnya jadi lebih enak. Misalkan, saya banyak nih posisi-posisi pas acara launching Lenovo kemarin harus ngambil dari angle-angle bawah. Kalau pakai handphone biasa, pasti agak repot. Harus nunduk-nunduk gitu ya. Tapi dengan kondisi live view-nya bisa digeser ke bawah, saya cukup turunkan handphonenya ke bagian bawah sambil ngeliat aja dari atas. Oh, ini ternyata secara framingnya udah enak, udah bisa di-shot, tinggal langsung klik record. Aman. Pun kalau misalnya pengen ngambil shot-shot yang jatuhnya kayak selfie lah gitu ya, lagi di depan komputer ngetik-ngetik misalnya, kita tinggal mengaktifkan aja cover screen-nya untuk jadi monitoring kita lah. Ngeliat, oh ini kayaknya udah in frame, oke atau enggak. Itu, sesimpel itu. Tapi memang bukan berarti tanpa celah ya. Kalau misalnya kita masuk ke mode video, terus menggunakan 4K 60 fps untuk pengambilan gambarnya, si cover screen-nya ini masih belum mau aktif ya. Dan ini akan bisa digunakan cover screen-nya kalau kita menggunakan 4K mentok di 30 fps. Kalau untuk 60 fps-nya, kita masih harus berkompromi dengan resolusi FHD atau 1080 60 fps, baru tuh cover screen-nya mau nyala. Sebenarnya sih case ini terjadi dari Flip series tahun-tahun sebelumnya ya. Bahkan di Flip 4 pun juga kondisi ini terjadi. Jadi ya harapannya bisa lah 4K 60 itu hadir dengan cover screen. Semoga yuk Samsung bisa. Jadi untuk merekap bagian kamera bisa dibilang hasil foto Samsung Galaxy Z Flip 7 ini masih bisa lebih dioptimalkan lagi. Untuk videonya sampai somehow just enough. Cukup banget untuk bikin konten oke, untuk shot-shot bikin IG story reels atau vertical video sudah oke. Karena emang akhirnya untuk kamera Samsung Galaxy Z Flip 7 ini, it's not about the pictures that we take ataupun juga hasil gambar, tajam-tajaman video dan segala macam. Ini lebih ke cara kita mengambil gambarnya sih. Dengan flex mode-nya jadi lebih fleksibel dan lebih simple untuk ngambil gambar. Untuk audio pun juga sebenarnya udah proper. Kalau misalnya pengen lebih asik lagi ya nggak ada masalah, bisa menggunakan wireless mic. But kalau misalnya dalam kondisi lupa bawa wireless mic, pengen langsung menggunakan Samsung Galaxy Z Fold 7 aja, menggunakan direct kameranya pun juga nggak masalah. Toh udah ada AI voice eraser, jadi secara audio tetap masih bisa clean dan enak didengar. Cobain pakai Samsung Galaxy Flip 7, jalan-jalan ini di Pasmod Bintaro sambil kita pakai slidernya, bisa pindah-pindah ya, pakai apa namanya ultra wide angle, terus pakai main kamera, bisa pindah juga. Oh, ini 4K 60 kamera depannya seperti ini. Kita coba cek aja stabilisasi ya di one time zoom seperti ini. Nggak tahu kenapa suka ngeliat handphone ini kalau misalnya kena bagian cerah banget seperti ini gitu ya, kayak ada halation atau ada flare ungu-ungu gitu. Nggak halation lah, iya halation sih ya, jadi kayak ada pendaran cahaya ungu-ungu. Nggak ngerti sih kalau di sini kelihatan apa enggak. Kalau di layar handphone sih ada rasa-rasa begitu. Beda deh kalau misalnya pindah pakai begini. Jadi main kameranya mungkin ada struktur yang berbeda dari lensanya. Ini yang masih harus kita coba ceki-ceki, pertanyakan ya. Balik lagi kamera belakang, ambil nyebrang. Dan ya, inilah sampel kameranya ya, Samsung Galaxy Flip 7. Kamera belakang juga kamera depan. Nah, ini kenapa buka semua, karena megangnya deket banget dari muka emang. Karena kan pakai mode apa namanya, ala camcordernya itu. Jadi ya seperti ini. Kita coba sambil bawa jalan nih.
Kalau di bawah jalan begini. Dan ya. Dah, itu aja kali dicobanya ya. Mau balik kerja lagi. Nah, pertanyaan susulan biasanya dari masalah kamera adalah masalah editing. Gimana? Oke, kita akan coba tes menggunakan CapCut ya, aplikasi yang saya biasa pakai di sini. Menggunakan file benchmark 4K, lock, 10-bit, 422 untuk swiping aman, playback juga aman. Render time-nya, durasi video 1 menit 1 detik. Ini dirender dengan waktu 35 detik. Bukan yang paling cepat sebenarnya ya. Bahkan agak sedikit lebih lama dibandingin standar flagship phones yang biasanya bermain di area 24 sampai 26 detik. Sementara kalau saya coba tes render file yang emang saya shoot pakai Samsung Galaxy Z Flip 7, filenya ini bermain di sekitaran 50 detikan, render time-nya itu ada di angka 33 detik. Jadi ya lagi-lagi ini bukan yang paling cepat secara render time-nya, bahkan bisa dibilang significantly berasa agak sedikit lebih lama, tapi mengingat biasanya karakter pengguna Z Flip 7 itu adalah lebih ke proses pengambilan gambarnya instead of editing cepet-cepetan dan rolling konten secepat-cepatnya. Jadi rasa-rasanya masih aman, terlebih kalau emang kontennya ini bermain di 1-3 menitan ya. Begitu mungkin pengen ngedit YouTube misalnya pakai handphone ini, ya baru akan berasa lama untuk masalah rendernya. Nah, kalau pertanyaannya apakah waktu render yang lama ini berhubungan dengan Exynos 2500? Jujur tentu perlu penyelidikan lebih lanjut, tapi bisa jadi iya. So, secara benchmark pun memang handphone ini bukan punya benchmark yang paling tinggi ya. Nih kita bisa lihat secara Antutunya, secara Geekbench-nya, terus juga nggak ketinggalan secara 3D Mark-nya. Beneran deh, ini bukan angka paling tinggi yang bisa kita dapetin gitu ya. Tapi di sisi lain juga saya ngerti kenapa si Flip 7 ini tidak ditenagai oleh Snapdragon 8 Elite. Karena memang rasa-rasanya power setinggi itu di sini juga sayang untuk apa gitu kan. Serba salah jadinya ya. Tapi yaudah, kita benchmarkingnya kita coba terusin lagi dengan main game. Ngerti ini bukan handphone gaming. Tapi untuk yang penasaran dengan segimananya Exynos 2500 kalau kita coba push, jadi saya coba untuk main game. Sayangnya emang tidak bisa dibilang konklusif juga karena ternyata untuk MLBB dan juga CODM secara FPS-nya saat saya bikin video ini belum kebuka, masih ngelock di 60 FPS. Nah, tentu dengan Exynos 2500 untuk permainan yang di lock 60 FPS secara stabilitasnya ya aman. CODM dan juga MLBB pas saya tes ya masuk dalam kategori aman, nggak yang geradakan gimana-gimana banget. Nah, satu hal yang malah terasa cukup repot atau panjang untuk diomongin di handphone ini itu adalah masalah nih cover screen ya atau flex window kalau Samsung menyebutnya. Menarik karena ada perbedaan, kali ini ukuran layar depannya atau cover screen-nya adalah 4,1 inci, jadi lebih besar dan menutupi semua bagian depannya, bahkan melewati kamera juga cover screen-nya, jadi menarik sebenarnya. Tapi memang satu hal yang disayangkan adalah native app tanda kutip dari cover screen atau aplikasi yang bisa dibuka di cover screen ini tidak bertambah dari generasi sebelumnya. Masih 5 aplikasi aja, yaitu Message, Map, Netflix, YouTube, dan juga WhatsApp. Pengennya lebih banyak lagi. Karena gini, anyway Samsung menyediakan Good Lock. Tapi Good Lock itu sebenarnya adalah solusi sementara menurut saya. Kenapa? Karena untuk aplikasi-aplikasi yang dijalankan di cover screen menggunakan Good Lock, itu secara view tidak semuanya on point. Bener sih ada beberapa view yang bisa kita pilih gitu ya, kayak misalkan WhatsApp gitu. Kita bisa pilih nih, kita mau pakai menggunakan view yang full screen seperti ini, menarik, tapi ada bagian yang kepotong. Atau view ala native app, jadi ada bar hitam di bagian bawah. Atau view vertikal yang bisa dipindah-pindah di sebelah kanan layar, di bagian tengah posisi default, atau di bagian kiri layar. Tapi begitu kita pengen balas chat menggunakan WhatsApp yang kita buka dari Good Lock, itu jatuhnya jadi seperti ini. Kayak ada potongan-potongan yang sepertinya kayak nggak mungkin terjadi lah kalau misalnya Samsung yang bikin app-nya gitu kan. Dan bener ya, karena kalau kita coba buka WhatsApp pakai native WhatsApp untuk cover screen, secara look dan juga view-nya jadi terlihat lebih normal, ya kan? Tidak ada keyboard yang terpotong, terus juga untuk tombol send itu masih terlihat dengan baik dan segala macamnya.
Makanya ini kenapa saya sebenarnya pengen Samsung bisa mendevelop native app lagi-lagi tanda kutip untuk cover screen jadi lebih banyak. Tapi ya in the meantime bolehlah good luck menjadi solusi sementara, tapi boleh ya Samsung ditambahin app-nya. Sementara buat yang doyan nonton nih menggunakan handphone ya, jangan sampai tidak menggunakan cover screen ya, karena lagi-lagi cover screen ini masih nyaman sebenarnya untuk dipakai nonton semisal streaming sambil makan gitu ya. Enak kok, tinggal nyalain aja, terus juga taruh di atas meja, dan secara angle juga jadi lebih tepat, lebih nyaman. Bener, ukurannya kecil, tapi ini adalah salah satu fungsi yang selalu saya pakai di Samsung Galaxy Z Flip 7 ini. Nah, satu hal yang saya belum optimalkan di Samsung Galaxy Z Flip 7 adalah AI. Ada beberapa fitur AI yang saya pakai tentu ya, seperti AI Image Eraser, AI Voice Eraser, sama juga Gemini atau Gemini gitu ya. Itu adalah 3 hal yang kayaknya basic yang emang selalu saya pakai dan berjalan dengan sangat aman. Tapi untuk video tentang AI di Samsung Galaxy Z Flip 7 secara lebih banyak mungkin masih harus ditunggu ya, karena saya pengen explore lebih banyak juga untuk bagian itu. Oh ya, buat yang udah pengen sebenarnya beli foldable tapi nggak yakin sama UI dari Samsung, bolehlah cobain UI-nya sekarang langsung ke trygalaxy.com. Jadi bisa ngerasain langsung seperti apa One UI tapi di handphone yang lagi Anda pakai saat ini. Bisa dibilang ini adalah content creation phone. Jadi untuk yang pengen beli handphone ini rasa-rasanya nggak perlu takut lagi tahun depan ternyata pas mau dijual harganya udah kepotong 80%. No. Kita bisa pakai handphone ini pol-polan sampai akhirnya handphone ini membayar sendiri uang yang kita keluarin. Roman-romannya sih Flip 7 itu ada di area itu. Tentu untuk pemilihan apakah handphone ini pantas apa enggak untuk penggunaan sehari-hari dan segala macamnya ya balik ke pilihan masing-masing. Tapi setidaknya untuk penggunaan saya sendiri selama 3 minggu terakhir, this phone is actually really interesting untuk creators, terutama yang emang perlu monitoring diri sendiri, termasuk seperti saya yang kerjanya sampai sekarang masih sendiri. Ini ya, that was it, Samsung Galaxy Z Flip 7. Ada yang ingin ditanyain? Boleh tulis di kolom komentar. Yuk kita diskusi. Dan sebelum saya cabut, satu hal yang saya lupa ceritain adalah masalah case. Handphone ini case-nya terasa lebih baik dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Benar, tidak night and day, tapi rasa-rasanya lebih nyaman dan tidak seterasa itu di saat case-nya kita pegang. Jadi ya, a really interesting phone. Kayaknya pengen ditahan pakai lebih lama untuk bisa dijajal dan diceritakan lebih banyak masalah penggunaan handphone ini. Ya was it. Mau ngobrol? Yuk di kolom komentar. Buat sekarang Taufik Namun diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.